Puji Tuhan saudara. Shalom semuanya. Selamat bulan malam saudara. Mari kita akan siapkan hati kita, ibu jiwa kita untuk kita menghadap Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah pada kesempatan malam hari saudara. Sehari dulu saya undang kita semua berdiri saudara. Kita akan satu pujian di altar. Mari saudara kita akan berdiri semua saudara. Saudara semuanya. Haleluya. Kita akan puji Tuhan, Tuhan. Dengan pujian seluruh kita semua. Roh yang hidup penuh hidup mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, haleluya. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, kami tinggikan, haleluya, 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 haleluya.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadapan-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadapan-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadapan-Mu menyembah-Mu, di hadapan-Mu menyembah-Mu, di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Pada malam hari Tuhan, kami berhimpun pagi Tuhan, kami boleh memuji besarkan nama Kau Tuhan. Bila Kau tutup kuasa dalam Tuhan, kan para pelayan-Mu Tuhan, jemaat juga ada Tuhan yang baik, jemaat yang juga mungkin masih dalam perjalanan musim kami Tuhan, Kau juga sertai Tuhan. Kami boleh berbuat ini Tuhan, dan hati kami boleh berria, bersukacita untuk memuji besar nama Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah pada malam hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Baik saudara, kita sudah menginjak di akhir bulan Januari di tahun 2025 saudara. Saya yakin kabar kita bagaimana saudara hari ini? Luar biasa ya, luar biasa. Artinya begini saudara, luar biasa, kita akan terus bersama dengan Tuhan. Apapun itu masalah yang kita hadapi, ya kita kuat dalam Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kita akan muji Tuhan dengan satu pujian. Kita akan selalu terima sukacita dari surga. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kacinya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, melakukan badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, satukan badai yang bergelora. Haleluya. Ku mau
bersorak bagiku, sukacita suka nyata peduliku. Haleluya, pemuda dalam hatiku, takkan mata semangatku, takkan hilang kemenanganku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata peduliku. Sukacita sudah nyata peduliku. Sukacita sudah nyata peduliku. Yang kedua sudah, haleluya. Haleluya. Saya tolong apapun yang kita hadapi saudara, ya kita harus tetap melekat dengan Tuhan. Ya, bahwa saya ingat ketika Ibu Gembala pernah sampaikan sesuatu yang datang pada kita, ya itu semuanya akan berlalu saudara. Ya tidak ada yang sedih terus, bahagia terus ya. Orang hidup manusia hidup pasti akan mengalami hal suka duka, dan itu akan selalu pasti berlalu. Tidak akan kita susah terus, tidak akan kita bahagia terus. Satunya itulah runa-runa kehidupan dalam Tuhan. Ya, dan kita akan sambung dengan pujian supaya kita semangat terus ya. Kau Tuhan yang benar saudara, haleluya. Amin. Tuhan yang benar. Ayo semangat saudara. Gunung batu, kota bentengku, tahanku ragu, jamin hidupku. Kau keselamatanku, kau membelaku, aku tahu, rasa budi kalahku. Kau badai menerpa di dalam hidupku ini.
bulan ini, minggu ini, Tuhan tolong kita saudara. Apapun itu permasalahan kita, barangkali ada yang Allah diberkati. Saya persilakan maju ke depan untuk bersaksi. Mari. Tidak ada? Saya yakin saudara, setiap saat kita menerima pertolongan dari Tuhan saudara. Biarlah hari ini sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian saudara. Sungguh indah. Kemanakah ku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan bahkan seluruh penantianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh sanggup besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan.
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan dengan segenap hatimu, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami anak-anak di tempat ini Tuhan. Untuk kami datang dalam hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Untuk kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Untuk kami mempersembahkan hati kami hanya untuk Engkau pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami malam hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh naik dalam hadirat-Mu Tuhan, dan Engkau disenangkan malam hari ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas pada saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa malam ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau Tuhan, yang selalu memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang saat ini mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan, yang saat ini sedang susah Tuhan akan hiburkan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertata atas setiap firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Ya, kami mengucapkan terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Dan biarlah apapun yang kita kerjakan malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita malam hari ini kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya, dan biarlah Tuhan berkata sendiri secara pribadi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, pesan saya sampai hari ini pun juga saya pesan supaya jemaat di tempat ini jaga kesehatan. Karena hari ini banyak jemaat kita juga yang mengalami sakit, dan kita percaya Mas itu juga bilang tadi bahwa sakitnya parah, yang penting sudah tidak kuat. Tetapi kita bersyukur saat ini kalau Engkau masih berikan kesehatan buat Tuhan, bersyukurlah. Jaga kesehatan, minum vitamin, makan yang banyak supaya ada kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema tentang tahan uji. Bapak yang terkasih, Tuhan ingin buat setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan
mau menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji dalam segala apapun, dalam menghadapi pergumulan atau masalah apapun yang Tuhan ingin kerjakan buat setiap kita hari ini. Tuhan pengen kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji. Artinya pantang menyerah, artinya wis gak wedi. Kita mau buka dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan pada saat malam hari ini. Yakobus 1 ayat yang ke-12. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan dan dijanjikan Allah. Sekali lagi yang keras ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan dan dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Katakan amin. Ya, silakan dulu Bapak sekalian. Saya ulangi Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang kasih, salah satu ciri orang pemenang adalah tahan uji dalam menghadapi masalah atau pergumulan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau ingin menjadi seorang pemenang, engkau harus bisa menjadi orang yang tahan uji dalam menghadapi masalah atau dalam menghadapi sebuah pergumulan. Bisa ada Bapak Ibu? Jadi orang yang tahan uji, amin. Biarlah pada malam hari ini firman Tuhan berkata, biarlah engkau menjadi orang yang tahan uji dalam menghadapi segala masalah, segala pergumulan dalam hidup. Artinya apa? Setiap kita Bapak Ibu pasti punya yang namanya masalah. Setiap kita pasti punya namanya pergumulan. Tetapi Tuhan berkata buat setiap kita, sehendaklah engkau menjadi orang yang tahan uji. Artinya pantang menyerah. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang besar yang sanggup mengubah masalah itu menjadi berkat Tuhan. Jadi pada kesempatan malam hari ini, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan mampu menjadi orang-orang yang tahan uji dalam segala hal apapun. Bapak yang kasih, kalau Tuhan izinkan engkau hari ini punya masalah, kalau engkau Tuhan izinkan mungkin hari ini punya pergumulan, masalah, sakit, penyakit, tetapi percayalah bahwa di saat engkau menjadi orang yang tahan uji dalam segala hal apapun, maka Tuhan akan memampukan setiap kehidupan kita. Amin. Biarlah malam hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu tahan uji di dalam menghadapi segala apapun dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut bila hidup menghadapi masalah atau pergumulan. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang takut menghadapi masalah atau pergumulan? Wah, berani semuanya ya. Siapa yang takut hari ini punya masalah atau pergumulan? Luar biasa. Bapak Ibu sudah punya kekuatan iman yang luar biasa dalam Tuhan. Artinya apa? Bapak Ibu tidak akan pernah takut masalah. Bapak Ibu tidak akan pernah takut ujian datang dalam hidup kita. Karena apa? Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Hari-hari ini Tuhan kita Tuhan luar biasa. Apapun masalahmu, apapun tantangan dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, sebab kita adalah di dalam Kristus. Amin. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan kita diuji melebihi kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan punya kapasitas dalam setiap kehidupan kita. Tidak mungkin kita misalkan mengangkat berat bisanya 5 kilo, tapi Tuhan kasih 10 kilo. Tetapi pada saat ini Tuhan menguji bahwa setiap kehidupan kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Makanya Bapak Ibu, di saat engkau ada masalah,
Di saat kau udah pergumulan hari ini tetap bersyukur. Duh, apa bisa toh Pak? Kau punya masalah kok bersyukur? Kau punya pergumulan sakit penyakit kok bersyukur hari ini? Tetapi Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kita Bapak Ibu, tetap bersyukurlah kalau Tuhan izinkan mungkin yang tidak baik dalam hidup. Karena apa? Tuhan ingin buat setiap kehidupan kita, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, karena ada maksud Tuhan. Amin. Karena ada tujuan Tuhan yang luar biasa, yang ingin mengubah setiap kehidupan kita agar lebih baik lagi. Dan kita percaya Dia Allah yang menguji, tapi Dia juga yang memampukan kita untuk kita menang dalam sebuah ujian. Jadi Bapak Ibu percayalah, masalah apapun, pergumulan apapun, kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita dan kita menang dalam sebuah ujian. Selanjutnya, kita akan belajar perbedaan antara ujian dan pencobaan. Mungkin bisa bantu saya, ujian itu apa tuh? Mungkin bisa bantu? Perbedaan ujian dengan pencobaan. Lupa prapodoa itu. Mungkin bisa bantu saya? Ujian itu apa Bapak Ibu? Apa Pak? Mengetes kemampuan. Kalau pencobaan, podo ae Pak. Ujian kalau pencobaan podo ae. Kita mau belajar di sini Bapak Ibu. Apa tuh ujian? Apa tuh pencobaan? Mungkin bisa bantu saya, Mas Idus, perbedaan ujian dengan pencobaan. Podo ae Pak. Atau yang lain bisa bantu saya, Mbak Deborah? Ujian diberikan untuk kenaikan level. Kalau pencobaan? Untuk mencoba. Setiap kita Bapak Ibu pasti pemikirannya sama. Antara ujian dan pencobaan itu pasti sama. Samuel apa Samuel? Ujian itu dari Tuhan, pencobaan dari setan. Betul. Jadi yang betul itu malah Samuel Bapak Ibu. Jadi ujian itu datangnya dari Tuhan. Tetapi pencobaan itu berasal dari si iblis. Dapat hadiah nanti Samuel ya. Ya, Bapak Ibu kasih. Ada sebuah ilustrasi seperti ini Bapak Ibu, sebuah palu. Di tangan sebuah ahli, palu ini bisa menghasilkan sebuah karya pahatan yang indah. Tetapi palu di tangan orang yang jahat, maka sebuah palu itu dapat merusak, menghancurkan, bahkan membawa luka. Jadi Bapak Ibu, tergantung di tangan siapa. Jadi palu ini kalau di tangan orang yang benar, kalau palu di tangan orang yang mungkin ahli, bisa menghasilkan sebuah karya yang baik. Tetapi palu ini misalkan kita berikan kepada orang yang jahat, palu ini pasti akan digunakan untuk memukul, untuk merusak, bahkan membinasakan. Bapak Ibu kasih, ini sebuah pilihan dalam setiap kehidupan kita. Di tangan siapa kita saat ini? Kalau kita di tangan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja yang luar biasa dalam hidup. Makanya Bapak Ibu, tentang ujian dan pencobaan ini membuat setiap kehidupan kita. Kalau ujian itu datangnya daripada Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau Tuhan uji Bapak Ibu, ya jangan ngersulo, jangan mungkin wes males aku. Tetapi ujian itu Bapak Ibu mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kita. Kita mau belajar di sini, ujian bersama tadi berasal daripada Allah. Dimaksudkan untuk membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau tidak pernah diuji, maka engkau tidak akan kenal Tuhan. Kalau engkau sering diuji Tuhan hari-hari ini, maka engkau akan kenal pribadinya Tuhan. Maka engkau akan kenal karakternya Tuhan hari-hari ini. Mau diuji Bapak Ibu? Mau diuji beneran? Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kau diuji, berarti itu menandakan bahwa Tuhan cinta dengan Bapak Ibu. Artinya Tuhan pengen ada perubahan dalam hidup kita. Ada mungkin sesuatu yang beda dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah diuji, jangan malah seneng Bapak Ibu. Senenglah kalau jenengan banyak ujian. Kalau di sekolah Bapak Ibu kalau ujian pasti dapat yang namanya
nilai atau rapot. Tetapi kalau kita tidak pernah diuji, kita dapat nilai enggak Bapak Ibu? Makanya hari-hari ini kalau kau diuji Tuhan, mungkin dengan sakit penyakit, atau mungkin dengan masalah yang bertubi-tubi, tetap bersyukur. Makanya suatu pengalaman, kalau saya lihat istri saya ini Bapak Ibu, ini sehatnya masih 80%. Jadi masih ada mungkin kadang masih lemes, kadang mungkin masih pusing. Tetapi ini mengajarkan bahwa setiap kehidupan kita, kalau kita diuji Tuhan, diizinkan Tuhan, kita akan naik level. Amin. Tapi kalau kita tidak akan pernah diuji Tuhan, terus aku tidak mau Tuhan diuji, kita tidak akan pernah naik kelas. Tapi kalau kita senang diuji Tuhan, bersyukurlah bahwa kita akan naik levelnya Tuhan. Jadi kalau kita naik level, dan kita tidak TK terus Bapak Ibu, dan kita tidak akan PAUD terus, tapi kita akan naik SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan jadi doktor. Itu suatu sangat luar biasa. Kalau kita ingin diuji Tuhan, artinya apa? Kalau Tuhan izinkan ujian dalam setiap kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kita. Ujian diizinkan terjadi bukan untuk menghukum, tetapi supaya iman kita bertumbuh dewasa. Jadi Bapak Ibu, kalau datang ujian dari Tuhan, biasanya yang tidak pernah doa pasti berdoa. Yang tidak pernah baca firman pasti baca firman. Nyapa tuh Bapak Ibu nunggu ada ujian. Bapak Ibu, ada ujian, tidak ada ujian, tetap berdoa sama Tuhan. Saya mau tanya di sini yang rutin doa pagi malam. Bu Hasan, Pak Hasan, Deborah, Mas Dedi, Mama, Santo, Bu Ahmad, Bu Tarji, yang lain Pak Muhadi, Pak Hobi. Yang lain gimana? Atau cuma pagi aja? Atau cuma malam aja? Cuma makan saja? Bapak Ibu kasih, ayo belajar kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu intim dengan Tuhan, supaya kita mendapatkan sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Ujian akan memulihkan, memuduskan, dan membentuk karakter kita seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kau banyak ujian, saya percaya akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Mungkin karakter kita yang dulunya marah-marah, terus mulai direm. Yang mungkin dulunya kita sering ngambekan, sering baperan, sering merengutan, Tuhan akan kikis. Artinya apa? Kita akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mau belajar lagi dari pencobaan. Pencobaan berasal daripada iblis yang akan melemahkan, mengintimidasi supaya menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kau sudah mulai jauh daripada Tuhan, hati-hati. Karena iblis bekerjanya sekarang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kau sekarang mulai sibuk, biasanya doa malamnya itu akan bolong. Makanya Bapak Ibu, di saat kau mungkin lagi sibuk hari ini, doa jangan pernah bolong-bolong. Karena Bapak Ibu, di saat doa malam sebenarnya Tuhan tuh menunggu kita loh Bapak Ibu. Tuhan tuh pengen ngobrol dengan kita. Tetapi di saat Tuhan nunggu kita untuk berdoa, misalkan kita tidak doa, Tuhan kecewa enggak Bapak Ibu? Pasti sedih, pasti kecewa. Makanya doa malam itu Bapak Ibu jangan pernah ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu, tapi tidak bisa misalkan Pak saya doa malamnya tetap doa, tapi paginya tidak doa kan? Bisa tidak Bapak Ibu? Ya bisa, tetapi berkatnya berbeda. Makanya hari ini biarlah setiap pencobaan yang daripada iblis kita mau patahkan hari ini supaya kita tidak mengalami yang namanya jauh daripada Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan lagi dari Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan yang 4. Saya akan bacakan ayat 2, Bapak Ibu 3, dan kita akan bareng-bareng ayat keempat. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa manusia pada iman itu menghasilkan keteguhan,
Ayat keempat, 3, 2, 1. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Ya, kita akan belajar di sini Bapak Ibu hasil kalau kita tahan uji. Yang pertama, kalau kita tahan uji, yang pertama menghasilkan kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Jadi Bapak Ibu, orang yang mengalami ujian iman adalah orang yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau diuji imanmu, kalau engkau diuji hatimu saat ini, imanmu, tetap berbahagialah sama Tuhan. Karena Tuhan sangat menyayangi setiap kita. Bahwa ujian itu mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kita. Disebut berbahagia karena ada kesempatan untuk mengalami Tuhan dan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini sebenarnya Tuhan pengen berhubungan langsung dengan setiap kita. Tetapi kadang setiap kita tidak maulah. Saya pilih zona nyamannya. Tetapi Bapak Ibu, di saat ujian terjadi dalam setiap kehidupan kita, sebenarnya menghasilkan ketekunan kita di dalam Tuhan. Kita semakin tekun dalam Tuhan. Tetapi kadang Bapak Ibu, kalau kita tidak ada ujian daripada Tuhan, mau tekun tidak Bapak Ibu? Pasti kita akan terlena. Tetapi kalau kita ada ujian-ujian daripada Tuhan, itu semakin membuat ketekunan kita dalam Tuhan semakin lebih erat lagi. Bapak Ibu terkasih, di saat ujian datang tidak pernah kecewa sama Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang pernah kecewa sama Tuhan? Mungkin kita doa sama Tuhan sudah bertahun-tahun, tetapi sampai saat ini pun Tuhan belum jauh. Ada Bapak Ibu? Pesan saya Bapak Ibu, jangan pernah engkau kecewa sama Tuhan. Apapun keadaan kita, atau mungkin kita sudah doa sama Tuhan tentang mungkin penyakit kita sudah beberapa tahun, tetapi Tuhan belum bilang bahwa disembuhkan. Tetapi kita percaya bahwa di saat Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kita jangan pernah kecewa sama Tuhan. Hatinya tetap setia sama Tuhan dan jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatunya terjadi Bapak Ibu, itu bukan salah Tuhan, tetapi salah kita. Tetapi kadang Tuhan itu dikambing hitamkan, disalah-salahkan. Oh, ini salahnya Tuhan kok. Saya seperti ini salahnya Tuhan. Stop untuk menyalahkan Tuhan hari-hari ini. Tetapi percayalah, di saat kita tahan uji, itu menghasilkan sebuah kesabaran dalam hidup kita. Mau jadi orang sabar Bapak Ibu? Mau jadi orang yang tekun hari ini? Percayalah Bapak Ibu, jadi orang sabar dan orang tekun tidak gampang. Orang sabar itu pengendalian dirinya sungguh baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kau ingin jadi orang sabar, engkau harus dibenturkan dengan orang-orang sering marah-marah, supaya hidup kamu sabar. Tapi kalau engkau tidak akan berlatih dengan orang yang mungkin banyak ngomong, itu tidak akan kita dalam kesabaran. Tapi hari ini biarlah kita jadi orang yang sabar, orang yang tekun, orang yang penuh dekat dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan hari-hari Bapak Ibu. Kalau kau jadi orang sabar, jadi orang tekun, itu enak. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap tekun sama Tuhan. Ada masalah tetap doa Selasa. Jangan misalkan Bapak Ibu, oh Tuhan aku punya masalah Tuhan, aku datang Selasa lah. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Kalau masalahnya sudah selesai, terus malas aku, ribut dulu. Terus aku nek masalah nek ujian aku lagi teko. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Di saat engkau ada masalah, tidak ada masalah, tetap engkau menjadi orang yang tekun di dalam Tuhan. Bapak Ibu kasih, di saat ujian datang melatih kita untuk berproses bersama Tuhan. Proses itu tidak gampang Bapak Ibu, tetapi melalui proses yang panjang menghasilkan kualitas iman yang tahan uji.
Kalau kau sudah memiliki iman yang tahan uji, tantangan apapun dalam hidupku, masalah apapun seberat apapun, akan menjadi orang yang kuat. Amin. Menjadi orang yang gagah, menjadi orang yang tangguh dalam segalanya. Dan kita percaya kepada Tuhan dilandasi dengan kasih yang tulus dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kita kasih, ujian boleh datang, pergumulan boleh datang, tetapi iman kita di dalam Tuhan harus semakin kuat. Artinya apa? Percaya kita ditambahi sama Tuhan. Biar badai menghadang, biar gelombang menerpa dalam setiap kehidupan kita, sekali Yesus tetap Yesus. Artinya apa? Yesus tidak ada duanya dalam hidup kita. Karena Yesus prioritas dalam hidup kita. Kalau kita mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatunya, maka kita akan menjadi seorang pemenang dalam kehidupan. Yang kedua, kalau kita tahan uji, yang kedua, menghasilkan buah yang matang. Artinya ketekunan kesabaran akan menghasilkan buah yang matang dan berkualitas. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sudah menjadi orang yang tahan uji, saya percaya buah yang engkau hasilkan, buah yang engkau berikan, itu adalah buah yang matang dan buah yang berkualitas di dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu, orang itu dilihat dari buahnya. Jangan bilang seperti ini, oh aku cinta Tuhan kok, aku sering mengasihi Tuhan kok, tetapi buahnya tidak ada. Itu podoe sama juga bohong. Saya cinta Tuhan, tetapi buahnya tidak mencerminkan kita cinta sama Tuhan. Hari-hari ini orang tidak lihat kita, tetapi Tuhan, orang lihat buah yang kita berikan buat setiap kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tahan uji hari-hari ini, menghasilkan buah yang matang dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, firman bukan sekedar informasi, tetapi diukir dalam hati menjadi pewahyuan. Jadi Bapak Ibu, kalau firman disampaikan, jangan engkau sakar diri, supaya firman itu bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kita dan bisa menjadi pewahyuan dalam hidup kita. Jadi kalau engkau datang di tempat ini, waktunya firman, tak ngatek misalkan, kau tidak dapat apa-apa Bapak Ibu, percuma. Kau datang di tempat ini misalkan jauh-jauh dari Ponorogo, mungkin dari Madiun, kau datang di tempat ini, sebenarnya yang kau cari apa? Apa hanya untuk ketemu dengan orang? Atau hanya untuk pelayanan saja? Tetapi firman engkau tidak akan pernah mendengarnya, bahkan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Itu namanya percuma. Jadi firman disampaikan Bapak Ibu, engkau mendengarkannya. Seperti sapi yang kalau makan itu digayami dulu. Firman itu juga seperti itu. Jangan diterima mentah-mentah firman. Kan kadang kita menerima firman kan kadang-kadang tidak tahu ya. Oh artinya seperti apa? Kalau kita menerima firman, kita gayami dulu. Apa tuh maksudnya Tuhan? Terus kalau kita sudah gayami, oh maksudnya Tuhan seperti ini. Tapi bukan hanya sekedar mendengar saja, tapi kita harus melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Hidup kita akan semakin naik-naik. Jangan kita hanya seperti orang seperti itu Bapak Ibu. Yang dijo, itu sebuah kewajiban. Misalkan minggu, aku yang dijo Pak. Tapi kita tidak dapat apa-apa Bapak Ibu. Eman-eman. Kau datang dari jauh ke sini, kalau mendapat mendengarkan firman Tuhan itu sia-sia. Karena firman itu yang akan mengubah hidup kita. Mungkin kau dikandani wong, itu akan jadi angin lalu. Tetapi firman itu adalah Tuhan sendiri berkata-kata buat setiap pribadi kita. Kalau mungkin itu menyakitkan hati atau mungkin menegur kita, ya bersyukurlah. Karena firman itu akan membawa kebaikan. Karena firman itu akan membawa sebuah perubahan di dalam hidup kita. Mau berubah Bapak Ibu? Hormatilah firman hari-hari. Kalau kau masih muda mungkin tidak pernah menghormati firman, itu sebuah kebiasaan. Engkau jadi orang tua pun jangan seperti itu. Makanya Bapak Ibu, sebuah pelayanan saya sebenarnya sudah benar-benar agak kecewa Bapak Ibu.
Karena di sebuah pelayanan itu kita menyampaikan firman, orang tuh dari yang duduk Bapak Ibu. Seliwar, enek sing metu gantine sitok ini, enek sing metu gantine sitok ini. Bagaimana kita bisa berubah Bapak Ibu? Kalau kita tanpa firman, hidup kita seperti jalan goyang. Artinya sakarepe dhewe. Tapi kalau kita dengan firman hari-hari ini, maka kita dibentuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau kau datang di sini hanya sekedar setor muka, kau akan kecewa. Kalau kau hari ini datang dalam hadirat Tuhan hanya sekedar datang, kau gak akan dapat apa-apa. Capek Bapak Ibu. Jauh-jauh dari Ponorogo, dari Madiun ke sini. Apa tadi sampai tadi firmannya? Jauh seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu. Firman ini berasal daripada Tuhan sendiri, supaya mengubah hidup kita seturut dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah kudus Bapak Ibu. Kalau kita belajar jadi orang yang kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan terima hidup kita. Belajar, ayo kita sama-sama belajar. Saya pun juga sama-sama belajar supaya hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Jadi waktu ini adalah waktunya Tuhan. Pergunakan waktu ini dengan baik supaya hidupmu berkualitas di dalam keseharian. Bapak terkasih, firman roh yang digenapi menjadi kebenaran akan menguatkan dan mendatangkan damai sejahtera buat setiap kehidupan kita. Jadi firman itu Bapak Ibu bisa membawa damai sejahtera buat setiap kehidupan kita. Amin. Firman itu bisa membawa dampak yang luar biasa buat setiap kehidupan kita, asalkan kita mau benar-benar dengarkan firman Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi belajar mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu, kekuatan kita adalah terbatas. Tetapi kalau kita terus mengandalkan kekuatan kita hari-hari ini, percayalah, itu tidak akan kuat. Tapi belajar untuk mengandalkan Tuhan hari-hari ini dalam segala hal hidup. Kalau kau mungkin saat ini bergumul tentang ekonomi, andalkan Tuhan. Kalau kau mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan tentang sakit penyakit, tetap andalkan Tuhan. Karena hari-hari ini, apa toh manusia itu Bapak Ibu? Tidak ada yang kita bisa andalkan. Karena hanya Tuhan saja hari-hari yang kita bisa andalkan. Kita bisa kuat hari ini, kita bisa sehat hari ini semuanya karena Tuhan. Bukan karena engkau, tetapi Tuhan yang berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Satu-satunya Tuhan yang dapat memuaskan jiwa kita adalah hanya Tuhan. Didikan Tuhan melalui proses mengajar kita untuk meninggalkan kekuatan sendiri dan hanya mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Kalau mau diproses Tuhan hari ini dengan ujian, tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah kau mengandalkan kekuatan manusia. Mungkin engkau cerita dengan orang, misalkan. Di saat kau punya ujian, kau cerita sama orang. Mungkin orang kau cerita nih, ya. Tetapi dia tidak akan ada solusi dalam hidup. Tetapi di saat kau mengandalkan Tuhan dalam hari-hari ini, di saat kau punya ujian, masalah, pergumulan apapun datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan buat hidup kita. Jadi hari-hari ini, apa itu yang kita andalkan dalam hidup kita? Ini semuanya fana. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan hari-hari ini. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan yang daripada Tuhan. Orang yang tahan uji dan setia pada sampai akhir akan menerima mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu tidak lihat kita yang dulu. Mungkin kita bilang seperti itu, aku dulu setia loh sama Tuhan. Oh dulu aku baik loh sama Tuhan. Tuhan tidak akan lihat itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan lihat hari ini sampai engkau di akhir hayat. Engkau setia Pak sama Tuhan. Jangan bangga Bapak Ibu, oh aku dulu aktif ke gereja, aku dulu pelayanan, tapi jangan bilang dulu.
Karena Tuhan tidak akan pernah lihat dulu, tetapi lihat sekarang. Sekarang hidupmu seperti apa? Apakah kau setia sama Tuhan? Apakah kau sedang diuji Tuhan, kau tetap setia sama Tuhan? Itulah yang menentukan kita nanti ke depannya. Jadi bukan dulu Bapak Ibu, tetapi hari ini. Kalau kau setia sama Tuhan, tambah setiamu. Kalau kau hari ini setia sama Tuhan, tambah setiamu. Supaya Tuhan itu sampai jatuh cinta sama jenengan. Kalau Tuhan sudah jatuh cinta Bapak Ibu, hidupmu enak-enak. Kalau Tuhan sudah cinta sama Bapak Ibu, kau tidak usah minta Bapak Ibu. Tuhan tahu kok kebutuhan. Yang penting buat Tuhan cinta sama jenengan. Piye caramu Bapak Ibu? Misalkan kalau kita punya pacar, supaya pacar kita cinta. Ini yang punya pacar cuma Mas Dipta ya. Mas Dipta kalau punya pacar supaya Mbak Ota tuh semakin cinta sama Dipta, apa yang dilakukan? Ojo tangkap Mas Gal deh. Dijawab diri Mas. Terus iki sing ngene, manten anyarane. Samuel. Ini menang-menang ya pinter ini. Ya misalkan Samuel, supaya Tabita semakin jatuh cinta sama Samuel, apa yang Samuel lakukan? Terus seperti karu-karuan. Aku pikir aku konten apa Samuel? Ya dikasih apa yang dia mau. Oh. Kasih effort ya, tapi kan nanti minta apa saja supaya nanti dikasih, benar dikasih enggak ya Bapak kasih supaya hari-hari ini supaya kita menerima mahkota daripada kehidupan daripada Tuhan. Hidup kita harus diubahkan hari ini supaya Tuhan supaya Tuhan cinta kalian dengan tuh kita punya cara dan trik masing-masing, dan saya percaya setiap kita punya cara masing-masing supaya Tuhan semakin cinta sama kita ya semakin dekat sama Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan? Tiga hal tadi Bapak Ibu. Bisikin karena saya suruh menyampaikan ini setiap kita firman Tuhan Bapak Ibu. Ya baca firman, ujian penyembahan dan berdoa. Sebenarnya Tuhan tuh cuma minta itu saja Bapak Ibu. Cuma kadang manusia ini kok wangen ya melakukan itu. Tetapi Bapak Ibu belajarlah supaya kalau kita cinta sama Tuhan, kita juga akan menuruti apa menjadi maunya Tuhan hari ini. Mahkota adalah reward atau sebuah penghargaan. Jadi Bapak Ibu kalau lihat seorang mungkin atlet, kalau ingin mendapatkan sebuah penghargaan, dia harus bermain biasa atau bermain maksimal Bapak Ibu. Pasti maksimal. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan mahkota buat setiap kehidupan kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan hanya leha-leha saja, bisa tidak menggapai mahkota itu? Sebenarnya bisa Bapak Ibu, tetapi waktunya cukup lama. Tapi kalau kita semakin pengen mahkota itu kita raih, kita akan lari secepat-cepatnya seperti lari maraton, secepat-cepatnya supaya kita meraih semuanya itu. Dalam setiap kehidupan kita, kalau kita pengen reward atau penghargaan daripada Tuhan, kita harus tahan uji dalam segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetap tersenyum. Duh, kok bisa toh Pak? Kok masalah aku rantai duit misalkan, rantai duit kon tersenyum. Saya bisa Bapak Ibu. Aku duit, gak duit, tetap tersenyum. Gak percaya? Gak percaya apa nih? Pasti punya uang. Bapak kasih itu sebuah pelajaran. Jadi Bapak Ibu, jadi orang tuh tidak tahu kalau saya tuh tidak punya uang. Karena saya senangnya ya senyum, meskipun apa ya umet, tapi tetap tersenyum. Itulah yang membuat orang tuh apa ya? Tidak tahu. Jadi dipikir aku sugih. Sebenarnya ya cukup aja.
Jadi saya senangnya lebih cukup aja Bapak. Kalau berlebihan itu nanti bisa membuat saya tinggi hati, jadi sombong. Jadi saya tidak ingin seperti supaya pengen tuku mobil cukup, pengen tuku kulkas cukup. Ya sebenarnya saya doanya dari Tuhan cuma pengen diberikan kecukupan aja. Tuku apa-apa cukup. Ya Bapak itu kasih yang ketiga tadi, supaya kita tahan uji, kita harus supaya kita tahan uji, supaya kita menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan adalah reward atau upah yang diberikan Tuhan pada waktu kita menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita wajib mengikuti yang namanya pertandingan iman. Jadi hasil pertandingan iman itu bukan sekarang, tetapi sampai kita dipanggil Tuhan. Apakah kita masih setia sama Tuhan? Apakah kita masih cinta sama Tuhan? Itu yang menentukan rewardnya. Tapi kalau kita sampai akhir hidup misalkan tiba-tiba melintang misalkan, padahal finishnya sudah dekat sini, tapi karena kita tidak tahu apa masalahnya apa, tiba-tiba kita tidak dapat penghargaan atau reward, kita menggok Bapak Ibu. Itu banyak terjadi Bapak Ibu. Tetapi pertahankan iman Bapak Ibu, pertahankan kesetiaan Bapak Ibu sama Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Sudah siap dipanggil Tuhan Bapak Ibu? Sementara belum ya Pak Hasan ya. Nah, berangkatnya biasanya aras-arasan. Kalau dipanggil Tuhan siap, tapi berangkatnya aras-arasan. Artinya si enak tanggungan Tuhan, anakku sih cilik-cilik. Kalau istri, aku romantu Tuhan, jangan mikir mantu Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini saya sama istri, sama Theo, sama Kevin itu, istri itu biasanya cewek itu pandangannya terlalu jauh ya. Kakak kok nikahi tanggal apa? Kakak nikahi umur piro Pak? Urasa Kevin gini, urasa dipikir saiki Pak, ya Mak. Yang penting maem. Jadi Kevin itu tidak mikir, sing muluk-muluk gitu. Tapi istri itu kadang mikirnya, pacarnya Theo sopo ya, bojone Theo sopo? Gak usah dipikir Mak, yang penting maem. Kevin itu gitu. Jadi makanya hari ini jangan kita ada apa ya, mengkredit masalah. Jadi apapun yang belum terjadi, yang penting nikmati hari ini. Jadi Bapak Ibu bersyukur. Gemuk-gemuk, jadi Kevin tuh saya tidak belikan obat ya Bu. Pokoknya obat nafsu makan tuh tidak ada. Mulai dari kecil saya tidak pernah belikan obat nafsu makan buat Kevin. Saya ini lemu dewi, mangan Bapak Ibu itu ngalahkan saya. Jadi makan tuh tadi Mama jadi bilang, ibu ya Pin, ibu nih, ya ti, ibu ti. Jadi nggak sedeluk mengo loh, terus entek. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah hari ini kalau kau masih berikan kesehatan, kekuatan pada Tuhan, tetap bersyukurlah. Kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak Tuhan bisa tahan uji, maka yang pertama menghasilkan kesabaran dan ketekunan dan ketahanan dalam kita. Jadi kalau kita tahan uji, kita lebih sabar lagi, lebih tekun lagi sama Tuhan. Dan yang kedua menghasilkan buah yang matang dan menerima mahkota kehidupan. Biarlah firman Tuhan pada malam ini boleh menguatkan setiap kehidupan kita, dan kita belajar akan menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji dalam segala hal apapun. Kalau Tuhan izinkan uji yang datang, tetap bersyukur. Jangan mengeluh Bapak Ibu. Semakin kau banyak diuji Tuhan, semakin kau naik level di hadapan Tuhan. Jadi, tapi jangan nantang Tuhan Bapak Ibu. Wah, aku pengen diuji Tuhan. Tiba-tiba ujian tako, gendino enek. Padu karo koncone, padu karo bojone, padu karo koncone, gak barbar malah wis mumet malah. Ya biarlah firman Tuhan pada ini boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Saya minta pemain musik blessing untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama pujikan dalam segala perkara Tuhan punya rencana, dan biarlah kita tidak akan pernah menyerah dalam keadaan apapun, dan percayalah Tuhan akan memampukan setiap kehidupan kita untuk kita selalu setia sama Tuhan apapun yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan pada saat ini bukan berlalu begitu saja, tapi menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Boleh menguatkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Di satu ujian datang Tuhan untuk mendatangkan kesabaran, untuk mendatangkan ketekunan dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami menjadi orang yang tahan uji Tuhan,
Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan buat setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan sama-sama. Dalam segala perkara, amin. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya minta Bapak Muhadi untuk berdoa firman Tuhan pada saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, pada sore hari ini
Tuhan berkenan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya. Kiranya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami menjadi kenyataan yang semuanya itu atas kehendak Tuhan. Tuhan, baik kehidupan kami akan diuji oleh keadaan situasi saat ini. Baik Tuhan, kami mengalami sakit penyakit, mengalami percobaan, atau mengalami keinginan apapun, itu hanya bersifat sementara. Sebab Tuhan sendiri yang akan bekerja, berkarya dalam kehidupan kami, sehingga semuanya menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak Tuhan yang percaya atas kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Baik Tuhan, yaitu percobaan yang diperbuat oleh para iblis, itu pun bersifat sementara. Semuanya akan dihindarkan oleh karya Yesus dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan melalui hamba-Mu Mas Bambang telah Tuhan pakai untuk menguatkan iman kami dalam situasi dunia seperti ini. Baik sakit apapun yang ada dalam keluarga kami, anak-anak kami, buku kami, saudara kami, semua akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kesempurnaan Mbak Christine yang sudah 80% kesehatannya, kiranya Tuhan jamah. Jadikan 100% kesehatan dan tubuh jasmaninya, sehingga Tuhan dalam penuh semangat yang baru untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga bagi kami semua menginginkan kesembuhan yang sempurna, baik keadaan, keinginan, baik tujuan, usaha. Tuhan akan memberkati semuanya karya-karya Tuhan melalui hamba-Mu semua ini. Anak-anak Tuhan, Tuhan kasih, Tuhan pegang dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan bekerja melalui kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah keberadaan umat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kita berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara, saudara diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya yakin kita pulang saudara, kita semuanya berdoa pada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Ketika ada masalah saudara ya, kita harus tahan uji ya, apa? Masalah itu biar kapok terhadap kita. Jadi kalau benar tadi ya, kita harus senyum ya. Jadi masalah datang silakan ya, ayo ya, kita datang. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Dia pasti akan menolong kita, menguatkan kita. Dan saya minta tolong mungkin Pak Yon bisa dibukakan sebentar untuk meneguhkan bahwa di Roma pasal 5 ayat ke-3 dan ke-5. Sebentar tadi saya melihat ada sesuatu yang luar biasa di saudara. Mungkin bisa ya, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Saudara, ini pengakuan kita saudara kan ada kaitannya dengan tahan uji. Ya, saya akan bacakan saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak karena mengecewakan, karena Roh Kudus itu yang akan menimbang segala sesuatunya, supaya hati kita tetap berpaut pada Tuhan dan kita menang atas segala permasalahan.
Puji Tuhan saudara, nanti tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mohon Pak Puji bisa berdoa untuk bersama dengan kita berikan untuk Tuhan. Kita syukur ya Pak. Terima kasih Yesus. Yang akhir mengucapkan kami tangan syukur Bapak sudah berbuah pada hidup kami Bapak. Dan sebentar Bapak kami akan memberikan persembahan, kami memutuskan khususkan persembahan kami dalam kemuliaan nama Bapak, dan berkatilah tangan-tangan yang memberi Bapak. Terima kasih Yesus dan Yesus bersyukur haleluya. Amin. Saya undang pelayan kolektor bisa melayani kita semua. Kita akan memujikan syukur kebanggaan. Haleluya. Syukur kebanggaan Bapa, punya Allah seperti Engkau. Syukur kebanggaan Yesus atas segala pengorbananmu dan berikanku kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharap sungguh bangga, sungguh bangga, udahlah seperti Engkau, sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananku. Kali ini aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharap. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti dibandingkan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita dari hati. Terima kasih Tuhan, saudara untuk segala korban yang telah diberikan, dan waktunya kami serahkan pada pelayan yang akan menyampaikan pengumuman dalam minggu ini. Waktu lebat kami persilakan. Petugas yang menyampaikan pengumuman, hari. Shalom, selamat malam semuanya. Semuanya terberkati dengan firman malam hari ini. Saya akan membacakan pengumuman sepekan kegiatan gereja. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 di gereja. Disertai dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Ibadah sekolah Minggu setiap hari Minggu jam 6:15 di Pastori. Bagi jemaat yang ada pergumulan dan ingin didoakan bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Terima kasih. Ada tambahan? Terima kasih. Puji Tuhan, ada tambahan sedikit ya. Jadi selesai ibadah ini ada latihan kur untuk kaum pria yang kita persembahkan di besok minggu ya. Puji Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah pada malam hari ini. Saya undang kita semua berdiri dan waktu saya kembalikan kepada Bapak Ibu Gembala untuk menyampaikan doa berkat.
di mana Engkau sudah menyertai kami awal, pertengahan hingga akhir ibadah pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hadiran-Mu mengurapi setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami boleh naik di hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan menjadi jumpa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, boleh memberkati kami, menguatkan kami, dan mengajarkan kami sehingga kami boleh tahan uji di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga memberkati tim PAW Tuhan, untuk memberkati biarlah setiap pelayanan mereka boleh benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati keluarganya, memberkati keluar masuknya, memberkati apapun yang dikerjakan. Tuhan senantiasa memberkati, dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Diberkati Tuhan di rumah kami dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita. Kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa Surgawi lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami semua mulai malam hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin.